Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Suara takbir menggema di sepanjang jalan ketika bus malam itu melaju meninggalkan terminal. Lampu kota mulai redup, berganti gelapnya jalur antar provinsi. Raka menggenggam setir dengan tenang. Matanya fokus menembus jalanan yang mulai sepi. Malam itu seharusnya menjadi perjalanan biasa, mengantar para pemudik pulang ke kampung halaman. Penumpang sudah lengkap, Pak, ucap Denny sang kernek sambil duduk di kursi dekat pintu. Raka mengangguk. Kalau begitu kita langsung gas, jangan sampai telat sampai tujuan. Bus mulai melaju lebih cepat. Di dalam, sebagian penumpang sudah tertidur, kelelahan setelah aktivitas panjang. Beberapa masih berbincang pelan, sementara yang lain menatap keluar jendela, menikmati suasana malam takbiran. Sekitar 1 jam perjalanan, bus melewati jalanan yang semakin gelap. Lampu penerangan jarang, hanya sesekali terlihat warung kecil di pinggir jalan. Raka merasa ada yang aneh saat melihat kaca spion tengah. "Ada yang naik lagi tadi?" tanya Raka tiba-tiba. Denny mengernyit. "Nggak ada, Pak. Dari tadi pintu juga nggak dibuka." Raka tidak langsung menjawab. Ia merasa jumlah penumpang seperti bertambah, namun ia mencoba berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Tak lama kemudian, terdengar suara kecil dari arah belakang. "Om." Raka menoleh sedikit ke spion. Seorang anak kecil duduk sendirian di kursi paling belakang. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Raka menelan ludah. "Den, itu anak siapa?" Denny langsung berdiri dan berjalan ke belakang. Beberapa detik kemudian, ia kembali dengan wajah bingung. "Gak ada yang ngaku, Pak. Katanya dari tadi kursi belakang kosong." Raka kembali melirik spion. Anak itu masih duduk diam, tidak bergerak sedikit pun. Bus terus melaju. Suasana di dalam mulai terasa berbeda. Udara mendadak dingin meski AC tidak ditambah. Beberapa penumpang terbangun dan tampak gelisah. Seorang ibu berbisik pelan, "Pak, kok dingin sekali ya?" Raka tidak menjawab. Fokusnya kini terbagi antara jalan dan bayangan di kaca spion. Beberapa menit kemudian, anak kecil itu kembali bersuara. "Om, aku ikut ya." Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, tapi terdengar jelas sampai ke depan. Raka menggenggam setir lebih erat. "Ikut kemana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin berat. Denny mencoba mendekati lagi, tapi kali ini langkahnya terhenti di tengah lorong. "Pak, itu anak tadi duduknya di belakang, sekarang di tengah." Raka langsung melihat ke spion. Benar, anak itu kini duduk beberapa baris lebih dekat, padahal tidak ada yang melihatnya berjalan. "Dek, kamu sama siapa?" tanya Denny dengan suara dipaksakan tenang. Anak itu menoleh perlahan, senyumnya tipis tapi terasa aneh. "Aku sendiri." Beberapa penumpang mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Bisik-bisik muncul, menciptakan ketegangan. Bus terus melaju tanpa henti. Jalanan semakin sunyi, bahkan kendaraan lain nyaris tidak terlihat. Raka mulai merasa seperti masuk ke jalur yang asing. "Den, ini jalan biasa kita kan?" tanya Raka. Denny melihat keluar jendela, lalu menggeleng pelan. "Kayaknya bukan, Pak." Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari belakang. Raka refleks melihat spion lagi. Anak itu kini berdiri di lorong, semakin dekat ke depan. "Om, aku mau pulang." Raka menahan nafas. "Rumahmu di mana?" Anak itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah jalanan yang gelap gulita. "Di sana." Seketika, lampu depan bus berkedip,
Mesin meraung pelan seperti kehilangan tenaga. Suasana berubah mencekam. Takbir yang tadi terdengar dari kejauhan kini hilang, digantikan keheningan yang menekan. Denny mundur perlahan. "Pak, saya nggak berani dekat lagi." Raka mencoba tetap tenang, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Semua tetap duduk," teriaknya ke penumpang. Namun saat ia kembali melihat spion, anak itu sudah tidak ada di lorong. Bagi gantinya, bayangan kecil tampak tepat di belakang kursi Raka. Suara itu kembali terdengar, kali ini sangat dekat di telinganya. "Om, aku dari tadi sudah di sini." Raka membeku, tangannya kaku di setir. Di saat yang sama, odometer bus tiba-tiba berputar sendiri. Angka kilometer melonjak tanpa kendali. Dan di dashboard, setoran uang yang tadi disimpan Denny tiba-tiba bertambah. Lembar demi lembar muncul entah dari mana. Denny melihatnya dengan mata melebar. "Pak, ini uang dari mana?" Raka tidak menjawab. Karena perlahan ia mulai sadar. Malam itu bukan hanya mereka yang sedang melakukan perjalanan pulang. Sesuatu yang lain sedang ikut menumpang. Pagi mulai menyingsing ketika bus akhirnya tiba di terminal tujuan. Cahaya matahari terasa asing setelah perjalanan malam yang penuh kejanggalan. Para penumpang turun satu persatu dengan wajah lelah tanpa banyak bicara. Tidak ada yang membahas kejadian aneh tadi malam, seolah semua memilih melupakan. Raka mematikan mesin, tangannya masih terasa kaku. Ia melirik ke kaca spion untuk terakhir kali. Kursi belakang kosong, tidak ada anak kecil itu. "Pak," suara Denny pelan, "itu anak hilang." Raka menarik napas panjang. Anggap saja kita salah lihat. Denny tidak langsung menjawab. Ia tahu apa yang mereka lihat terlalu nyata untuk sekedar halusinasi. Setelah semua penumpang turun, mereka mulai menghitung setoran. Denny membuka tas kecil berisi uang tiket, lalu membukukannya di atas dashboard. Beberapa detik kemudian, keningnya berkerut. "Pak, ini aneh." Raka melirik. "Kenapa?" "Jumlahnya lebih, Pak." Raka menghela napas, sedikit kesal. "Jangan bercanda, Den. Kita lagi capek." "Saya serius, Pak." Denny mulai menghitung ulang dengan lebih teliti. "Harusnya segini, tapi ini nambah hampir 2 kali lipat." Raka terdiam. Ia ikut menghitung. Satu persatu lembaran uang disusun rapi. Hasilnya sama. Lebih. "Siapa yang bayar lebih?" tanya Raka. Denny menggeleng. "Gak ada, Pak. Semua bayar sesuai tiket." Suasana mendadak sunyi. Angin pagi terasa dingin menyentuh kulit. Raka mencoba berpikir logis. Mungkin ada yang salah hitung semalam. Denny menatapnya ragu. "Tapi uangnya rapi semua, Pak. Gak mungkin kelebihan sebanyak ini." Belum sempat mereka menyimpulkan, seorang petugas PO mendekat. "Setoran sudah siap?" tanyanya. Raka mengangguk pelan lalu menyerahkan uang tersebut. Petugas itu menghitung cepat lalu mengangkat alis. "Lumayan ya, banyak juga." Raka hanya tersenyum tipis meski hatinya tidak tenang. Hari itu berlalu tanpa kejadian berarti. Namun malam berikutnya, Raka kembali mengemudikan bus yang sama untuk rute serupa. Ia mencoba mengabaikan kejadian kemarin, meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Perjalanan dimulai seperti biasa. Penumpang naik, tiket diperiksa, dan bus melaju menembus malam. Namun kali ini, Raka lebih sering melirik kaca spion. Kosong, tidak ada anak kecil. Raka sedikit lega. Beberapa jam berlalu, jalanan mulai sepi. Denny duduk santai sambil mencatat jumlah penumpang. "Semua aman, Pak," katanya. Raka mengangguk. "Bagus." Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Saat bus melintasi jalan gelap yang sama seperti malam sebelumnya, udara kembali berubah dingin. Lampu di dalam kabin berkedip pelan. Raka langsung merasakan sesuatu. "Den," ucapnya pelan, "kamu ngerasa nggak?" Denny menoleh. "Iya, Pak." Belum selesai bicara, terdengar suara kecil dari arah belakang. "Om?" Raka langsung tegang. Suaranya sama. Perlahan ia melihat ke spion. Kosong, tidak ada siapa-siapa. "Den, kamu dengar?" tanya Raka. Denny mengangguk cepat.
Dengar Pak, jelas banget. Jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, uang di tas kecil dekat dashboard bergelak. Sret, selembar uang keluar sendiri, jatuh ke lantai. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Denny menatap dengan mata membesar. Pak, itu... Raka tidak menjawab. Matanya terpaku pada uang yang terus bertambah, seolah muncul dari ruang kosong. Berhenti, teriak Denny sambil menutup tas itu. Namun suara kecil kembali terdengar. Aku bantu cari uang. Raka menelan ludah. Kamu siapa? Tidak ada jawaban, hanya suara tawa pelan yang menggema di dalam kabin. Beberapa penumpang mulai gelisah. Seorang pria berdiri. Pak, ini kenapa? Kok lampunya mati hidup? Raka mencoba tetap tenang. Gak apa-apa Pak, mungkin kabelnya. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan masalah biasa. Denny berbisik, Pak, ini bukan uang biasa. Raka meliriknya. Maksudmu? Denny mendekat, suaranya hampir tak terdengar. Ini kayak ada yang ngasih. Raka kembali melihat ke spion. Dan kali ini, ia melihat sesuatu. Sosok kecil itu duduk di kursi belakang. Tersenyum, matanya menatap lurus ke arah Raka. Perlahan, sosok itu mengangkat tangannya. Di tangannya, ada lembaran uang yang sama persis dengan yang muncul di depan. Om, mau lagi? Raka membeku. Di saat itu, ia mulai mengerti. Ini bukan sekedar gangguan. Sesuatu sedang menawarkan bantuan, namun dengan harga yang belum ia ketahui. Bus terus melaju, membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan. Sore itu, terminal terlihat lebih ramai dari biasanya. Arus balik mulai terasa. Orang-orang berdatangan membawa tas besar dan wajah lelah. Raka berdiri di samping bus sambil merokok. Pikirannya masih dipenuhi kejadian 2 malam terakhir. Uang yang terus bertambah dan sosok anak kecil itu. Pak, suara Denny memecah lamunan. Bus sudah siap berangkat. Raka mengangguk pelan. Ia membuang rokoknya lalu naik ke kursi kemudi. Namun sebelum mesin dinyalakan, Denny tiba-tiba menahan pintu. Pak, saya mau bilang sesuatu. Raka menoleh. Apa? Denny terlihat ragu. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Apapun yang terjadi nanti, jangan buka bagasi tengah. Raka mengernyit. Kenapa? Denny menggeleng cepat. Pokoknya jangan Pak, saya serius. Raka menatapnya lama. Kamu tahu sesuatu? Denny tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Sudah, nanti saja, katanya pelan. Ucapan itu justru membuat rasa penasaran Raka semakin besar. Perjalanan dimulai. Malam kembali turun membawa suasana yang sama seperti sebelumnya. Jalanan panjang, lampu redup, dan udara yang perlahan menjadi dingin. Beberapa jam berlalu tanpa kejadian aneh. Tidak ada suara misterius, tidak ada sosok anak kecil. Raka mulai merasa mungkin semuanya sudah berakhir. Namun, saat bus memasuki jalur sepi di tengah hutan, suara aneh terdengar dari bawah. Duk, duk. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam bagasi. Raka langsung menegang. Den, kamu dengar? Denny mengangguk cepat, wajahnya pucat. Itu dari bawah, Pak. Suara itu terdengar lagi, lebih keras. Duk, duk. Seorang penumpang berdiri. Pak, itu suara apa? Raka mencoba tenang. Mungkin barang jatuh. Namun suara itu tidak berhenti, justru semakin jelas, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Denny mendekat ke Raka. Pak, jangan berhenti. Tapi kalau ini berbahaya, jangan. Potong Denny dengan nada tegas. Kita lanjut saja. Raka mulai kehilangan kesabaran. Ia menginjak rem perlahan dan menepi di pinggir jalan yang gelap. Kalau ada apa-apa di bawah, kita harus cek, katanya. Denny langsung turun, mencoba menahan. Pak, saya mohon, jangan dibuka. Raka menatapnya tajam. Kalau kamu tahu sesuatu, bilang sekarang. Denny terdiam, nafasnya terlihat berat. Sudah terlambat, Pak. Jawaban itu membuat Raka semakin yakin ada yang disembunyikan. Tanpa menunggu lagi, ia mengambil senter dan berjalan ke arah bagasi tengah. Suasana di luar sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan lain, hanya angin malam yang berhembus pelan. Saat Raka berdiri di depan bagasi, suara dari dalam tiba-tiba berhenti. Hening.
Tangannya menggenggam pegangan pintu. "Pak," suara Denny bergetar di belakangnya. "Jangan!" Namun Raka tetap menariknya. Krek, pintu bagasi terbuka perlahan. Bau tanah basah langsung menyergap. Raka mengarahkan senter ke dalam. Dan di sana tergeletak sebuah boneka kecil terbuat dari tanah liat. Bentuknya seperti bayi. Tubuhnya retak-retak dan di beberapa bagian terlihat noda merah seperti darah kering. Raka membeku. "Itu," bisiknya. Tiba-tiba boneka itu bergerak sedikit. Retakan di wajahnya terbuka, memperlihatkan rongga hitam di dalamnya. Senter di tangan Raka bergetar. "Pak, tutup!" teriak Denny panik. Namun sebelum sempat menutup, terdengar suara kecil. "Om!" Raka langsung menoleh. Sosok anak kecil itu berdiri di sampingnya, sangat dekat. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Itu rumahku," katanya pelan sambil menunjuk boneka di dalam bagasi. Raka mundur selangkah, jantungnya berdetak kencang. "Apa maumu?" tanya Raka dengan suara serak. Anak itu tersenyum tipis. "Aku ikut Om, biar banyak uang." Denny menarik Raka dengan paksa. "Pak, cukup, tutup sekarang." Raka tersadar dan langsung membanting pintu bagasi. Brak! Suara itu menggema di tengah kegelapan. Mereka berdua mundur, nafas terengah-engah. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" bentak Raka. Denny menunduk. "Saya takut, Pak." "Apa itu sebenarnya?" Denny menatap Raka dengan mata penuh ketakutan. "Itu wadah tuyul." Raka terdiam. Semua kejadian mulai terhubung. Uang yang terus bertambah, suara anak kecil, dan boneka itu. Berarti selama ini, Raka menggantung ucapannya. Denny mengangguk pelan. "Iya, Pak, kita nggak sendirian." Angin malam bertiup lebih kencang. Dari dalam bagasi terdengar suara pelan. Tok, tok. Seolah sesuatu di dalamnya masih hidup. Raka menatap bus itu dengan perasaan berbeda. Ia bukan lagi sekedar mengendarai kendaraan. Tanpa ia sadari, ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Bus kembali melaju setelah kejadian di pinggir jalan. Tidak ada yang banyak bicara. Raka fokus ke depan, sementara Denny duduk diam dengan wajah tegang. Suasana di dalam terasa berbeda, seperti ada tekanan yang tidak terlihat. Lampu kabin menyala redup. Beberapa penumpang mulai gelisah. "Pak, ini kita sudah dekat belum?" tanya seorang pria dari kursi tengah. Raka melirik kaca spion. Harusnya sebentar lagi. Namun dalam hatinya, ia tidak yakin. Jalan di depan terlihat asing. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada warung, bahkan lampu jalan pun jarang terlihat. Hanya aspal panjang yang terus membentang tanpa ujung. Beberapa menit kemudian, bus melewati sebuah pohon besar di sisi kiri jalan. Raka tidak terlalu memperhatikan. Tapi 10 menit setelahnya, ia melihat pohon yang sama lagi. Raka mengerutkan kening. "Den, kamu lihat itu?" Denny menoleh keluar. Wajahnya langsung berubah. "Itu pohon yang tadi, Pak." Suasana mendadak sunyi. Mesin bus terdengar lebih berat dari biasanya. Seorang ibu mulai panik. "Loh, kok muter lagi? Kita lewat sini tadi." Bisik-bisik mulai terdengar di antara penumpang. "Jangan-jangan kita nyasar. Ini jalan apa sih?" Raka mencoba tetap tenang meski pikirannya mulai kacau. "Nggak mungkin muter," katanya pelan. Ia menambah kecepatan, berharap segera menemukan jalan keluar. Namun beberapa menit kemudian, pohon itu kembali muncul. Sama persis. Batangnya besar, miring sedikit ke kanan dengan kain putih terikat di salah satu cabangnya. Denny mencengkeram kursi. "Pak, ini nggak wajar." Keringat dingin mulai muncul di pelipis Raka. "Semua tetap duduk," teriaknya ke belakang. Namun kepanikan sudah mulai menyebar. Seorang pria berdiri dengan wajah marah. "Pak supir, ini gimana? Kita muter-muter terus." Raka menahan emosi. "Saya juga lagi cari jalan, Pak." Tiba-tiba, lampu kabin mati. Gelap. Beberapa penumpang berteriak, "Astaga, kenapa ini?" Raka langsung menyalakan lampu darurat. Cahaya redup menyinari wajah-wajah ketakutan.
Di kaca spion, Raka melihat sesuatu yang membuat nafasnya terhenti. Jumlah penumpang bertambah. Beberapa kursi yang tadi kosong kini terisi. Orang-orang duduk diam, menunduk, tidak bergerak. Den, suara Raka bergetar. Itu siapa? Denny mengikuti arah pandang Raka. Wajahnya langsung pucat. Saya nggak tahu, Pak. Salah satu sosok di kursi tambahan itu perlahan mengangkat kepala. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat. Seorang penumpang wanita berteriak histeris. Itu bukan orang! Suasana langsung kacau. Beberapa mencoba berdiri, ada yang menangis, ada juga yang berdoa dengan suara keras. Bus tiba-tiba bergetar. Mesin meraung tanpa sebab. Raka berusaha mengendalikan setir. Duduk semua! Tapi keadaan semakin tidak terkendali. Tiba-tiba, suara kecil terdengar lagi. Om? Raka langsung tahu siapa itu. Ia melihat ke spion. Anak kecil itu duduk di kursi paling depan sekarang. Sangat dekat. Aku bilang kan, di sini rumahku. Raka menelan ludah. Ini bukan jalan biasa ya? Anak itu tersenyum. Ini jalan pulang, tapi bukan buat mereka. Ia menunjuk ke arah penumpang. Seketika, salah satu sosok asing itu berdiri. Tangannya panjang, kulitnya pucat, wajahnya kosong. Perlahan ia menarik seorang penumpang yang duduk di sampingnya. Pak, tolong! Teriak penumpang itu. Namun dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Seolah ditelan udara, jeritan memenuhi kabin. Ya Allah, dia hilang! Raka membeku. Tangannya gemetar di setir. Den, kita harus keluar dari sini. Denny menggeleng lemah. Pak, kita sudah masuk. Masuk kemana? Denny menatap lurus ke depan. Alam mereka. Kata-kata itu menggantung di udara. Bus terus melaju melewati jalan yang sama berulang kali. Pohon itu muncul lagi. Dan lagi. Seolah tidak ada jalan keluar. Satu persatu sosok asing itu mulai bergerak. Mereka bangkit dari kursi, mendekati penumpang lain. Tangisan dan doa bercampur menjadi satu. Raka mencoba menginjak gas lebih dalam. Namun kecepatan tidak berubah. Seolah ada yang menahan. Anak kecil itu berdiri perlahan, berjalan mendekati Raka. Langkahnya ringan, tanpa suara. Om, jangan takut. Raka menatapnya dengan penuh tekanan. Apa yang kamu mau? Anak itu tersenyum lebih lebar. Aku cuma mau teman. Tiba-tiba, lampu depan berkedip. Jalan di depan berubah. Bukan lagi aspal biasa, melainkan tanah gelap, penuh bayangan yang bergerak. Raka menarik nafas dalam. Kini ia benar-benar sadar. Mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Dan yang lebih mengerikan, bukan hanya mereka yang terjebak, tapi sesuatu di tempat itu tidak ingin mereka pergi. Bus melaju pelan di jalur tanah yang tidak dikenal. Tidak ada lagi marka jalan, tidak ada tanda arah. Hanya gelap yang pekat dan bayangan pepohonan tinggi di kanan kiri. Mesin terdengar berat, seperti dipaksa bekerja di tempat yang bukan miliknya. Raka menggenggam setir kuat-kuat. Nafasnya tidak teratur. Den, kita nggak bisa terus begini, ucapnya lirih. Denny menatap ke depan dengan mata kosong. Saya tahu, Pak, tapi kita juga nggak tahu jalan keluar. Dari belakang, suara tangis masih terdengar. Penumpang yang tersisa saling berdekatan, ketakutan menyelimuti mereka. Beberapa kursi sudah kosong, bukan karena turun, tapi karena hilang. Tiba-tiba, mesin mati. Bus berhenti mendadak. Semua terdiam. Kenapa lagi ini? Teriak seorang pria. Raka mencoba menyalakan kembali. Kunci diputar berulang kali. Cek, cek, cek. Tidak menyala. Pak, jangan bilang kita berhenti di sini. Suara Denny makin pelan. Raka menghela nafas panjang. Saya cek keluar. Jangan, Pak. Ini tempat nggak benar. Tapi Raka sudah membuka pintu. Udara di luar terasa dingin menusuk. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Semuanya sunyi seperti ruang kosong. Raka melangkah turun perlahan. Tanah di bawah kakinya lembab dan berbau aneh.
"Pak," Denny memanggil dari dalam. "Cepet ya!" Raka hanya mengangkat tangan tanpa menoleh. Ia berjalan beberapa langkah menjauh dari bus, mencoba melihat sekitar. Namun yang terlihat hanya pepohonan gelap yang berdiri rapat seperti dinding. Lalu, suara ranting patah. Krak! Raka langsung menoleh. Dari balik bayangan, muncul sosok tua berjalan perlahan. Tubuhnya bungkuk, pakaiannya lusuh, rambutnya panjang berantakan. Wajahnya sulit terlihat jelas. Raka menelan ludah. Siapa? Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya. "Kamu tersesat." Suaranya serak, dalam, seperti datang dari tempat jauh. Raka mencoba tenang. "Iya, bus saya mogok." Orang tua itu tersenyum tipis. "Kamu bukan di jalan manusia lagi." "Lalu ini di mana?" tanya Raka. "Di tempat yang tidak semua orang bisa masuk dan tidak semua bisa keluar." Raka diam. Sosok itu melangkah mendekat sedikit. Aroma tanah basah semakin kuat. "Aku bisa bantu," katanya pelan. Raka langsung waspada. "Bantu apa?" "Menghidupkan busmu, mengembalikan jalanmu." Harapan muncul sekejap di wajah Raka. "Tapi," tanyanya Suriga. Sosok itu tertawa kecil. "Kamu harus bayar." Raka mengernyip. "Bayar pakai apa? Saya nggak bawa apa-apa." Orang tua itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah bus. "Bukan uang, tapi mereka." Raka langsung menegang. "Maksudnya?" "Penumpangmu, satu demi satu." Dada Raka terasa berat. "Itu gila," jawabnya tegas. Sosok itu tidak marah, justru tersenyum lebih lebar. "Kamu pikir selama ini gratis?" Kalimat itu membuat Raka terdiam. Bayangan uang yang terus bertambah muncul di pikirannya. Suara anak kecil itu dan boneka di bagasi. "Kamu sudah menerima, sekarang saatnya membayar." Raka mundur selangkah. "Saya nggak pernah setuju." "Tidak perlu setuju, cukup menerima, itu sudah cukup." Tiba-tiba, suara dari dalam bus terdengar. "Pak, tolong!" Raka menoleh cepat. Salah satu penumpang berteriak dari jendela, wajahnya penuh panik. Raka kembali melihat ke sosok tua itu. "Kalau saya nolak, apa yang terjadi?" Sosok itu mendekat. Wajahnya kini mulai terlihat samar. Kulitnya pucat, matanya gelap tanpa cahaya. "Kamu akan tetap di sini, bersama mereka, selamanya." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara yang tidak nyaman. Raka menutup mata sejenak, mencoba berpikir. Di belakangnya, jeritan kembali terdengar. Satu lagi penumpang hilang. Waktu seolah tidak berpihak kepadanya. "Kalau saya setuju," suara Raka pelan, "bus bisa jalan lagi." Sosok itu mengangguk. "Dan kamu bisa keluar." Raka membuka mata. Tatapannya berubah. Ketidakputusasaan mulai mengalahkan rasa takut. "Berapa?" Sosok itu tersenyum puas. "Sampai hutangmu lunas." Raka tidak bertanya lagi. Ia tahu jawaban itu tidak akan pernah sederhana. Perlahan, ia mengangguk. Seketika, mesin bus menyala sendiri. Brum! Lampu kembali hidup. Dari dalam, Denny melihat dengan wajah terkejut. "Pak!" Raka berdiri diam beberapa saat, lalu berbalik menuju bus. Sebelum naik, ia sempat melirik ke belakang. Sosok tua itu sudah hilang, namun suaranya masih terdengar, samar, berbisik di telinganya. "Sekarang kamu milik kami." Raka naik ke kursi kemudi. Tangannya gemetar. Denny mendekat. "Pak, tadi itu siapa?" Raka melihat ke depan, wajahnya kosong. "Kita lanjut." "Pak, jawab saya." "Diam!" bentak Raka tiba-tiba. Denny terkejut. Ia belum pernah melihat Raka seperti itu. Bus mulai berjalan kembali. Namun kini bukan hanya jalan yang berubah, Raka juga mulai berubah. Dan tanpa disadari, perjalanan itu bukan lagi tentang pulang, melainkan tentang pengorbanan. Bus kembali bergerak setelah mesin menyala sendiri. Suaranya terdengar normal, tapi suasana di dalam jauh dari biasa. Tidak ada lagi percakapan santai, hanya napas tegang dan doa yang dilantunkan pelan. Raka duduk kaku di balik kemudi. Tatapannya lurus ke depan, namun pikirannya penuh. Kata-kata sosok tua tadi terus terngiang.
sampai hutangmu lunas. Denny memperhatikan dari samping. Ia tahu ada yang berubah dari Raka. "Pak, tadi di luar itu siapa?" tanyanya hati-hati. Raka tidak menjawab. "Pak, kita ini sebenarnya lagi apa?" Raka menarik napas panjang. "Kita harus keluar dari sini." Jawaban itu terdengar dingin, berbeda dari biasanya. Denny menelan ludah. Ia tidak berani bertanya lagi. Dari belakang, suasana mulai tidak terkendali. "Pak supir, kita mau dibawa kemana?" teriak seorang pria. "Kenapa jalannya kayak gini terus?" sahut yang lain. Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya. "Tolong, saya mau turun." Raka tetap diam. Tangannya menggenggam setir semakin erat. Tiba-tiba, lampu kabin berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu redup. Denny langsung menoleh ke belakang. "Pak, mulai lagi." Raka tahu apa yang akan terjadi. Namun, kali ini, ia tidak menghentikannya. Suara langkah terdengar pelan dari lorong. Tap, tap, tap. Sosok-sosok pucat itu kembali muncul di kursi kosong. Wajah mereka tanpa ekspresi, mata kosong menatap ke depan. Seorang penumpang melihatnya dan langsung berteriak, "Itu lagi! Itu lagi!" Kepanikan melibar. Beberapa mencoba berdiri, tapi ruang terasa sempit, seolah lorong menyempit sendiri. Denny mendekat ke Raka, suaranya gemetar. "Pak, kita harus lakukan sesuatu." Raka tetap diam. "Pak!" Denny mengguncangkan bahunya. Raka menatap Raka tajam. "Kamu mau kita semua mati?" Denny membeku. "Apa maksud Bapak?" Raka tidak menjawab. Dari belakang, satu sosok berdiri. Tangannya panjang bergerak pelan ke arah seorang pria yang duduk di dekat jendela. Jangan dekati saya!" teriak pria itu. Namun tidak ada yang bisa menghentikan. Dalam hitungan detik, pria itu hilang. Kursinya kosong, seolah tidak pernah ada. Jeritan memenuhi kabin. "Ya Allah, satu lagi hilang!" Denny mundur, wajahnya pucat. "Pak, kenapa Bapak diam saja?" Raka menutup mata sejenak. Suara sosok tua itu kembali muncul di kepalanya. "Kamu harus bayar." Raka membuka mata. "Kita harus lanjut," katanya pelan. Denny tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Lanjut? Orang-orang hilang, Pak." Raka menatap ke depan. "Kalau kita berhenti, kita semua hilang." Jawaban itu membuat Denny terdiam. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Di belakang, suasana semakin kacau. Seorang pemuda mencoba membuka pintu darurat. Namun saat pintu dibuka, yang terlihat bukan jalan, melainkan kegelapan pekat seperti jurang tanpa dasar. Pemuda itu mundur dengan wajah ketakutan. "Ini bukan dunia kita." Kalimat itu membuat semua orang semakin panik. Tiba-tiba, suara kecil terdengar lagi. "Om." Raka langsung tahu. Ia melihat ke spion. Anak kecil itu duduk di kursi depan lagi, kaki bergoyang pelan. "Aku bantu ya." Raka menatapnya. "Bantu apa?" Anak itu tersenyum. "Biar cepat selesai." Denny ikut melihat, tubuhnya langsung gemetar. "Itu dia lagi." Anak itu menunjuk ke belakang. Seketika, 2 sosok pucat berdiri bersamaan. Mereka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, 2 penumpang hilang sekaligus. Jeritan berubah menjadi tangisan histeris. "Stop! Hentikan!" teriak Denny. Ia mencoba mendekati Raka, hampir memegang setir. "Pak, kita nggak bisa biarin ini." Raka menepis tangannya. "Jangan ganggu." "Pak, ini salah." Raka menatap Denny tajam. "Kamu mau kita semua mati?" Denny terdiam. Pertanyaan itu menghantam pikirannya. Ia melihat ke belakang. Jumlah penumpang semakin sedikit. Kursi-kursi kosong mulai mendominasi. Suasana terasa lebih dingin, lebih sunyi. Seolah bus itu perlahan kehilangan kehidupan. Denny menunduk. "Pak, ini bukan jalan keluar." Raka tidak menjawab. Ia hanya terus mengemudi. Matanya fokus ke jalan gelap di depan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu setiap meter yang mereka tempuh bukan membawa mereka pulang, melainkan semakin dalam, ke tempat yang tidak akan pernah melepaskan mereka. Bus terus melaju di jalur gelap tanpa arah. Jumlah penumpang kini tinggal setengah. Kursi-kursi kosong terlihat seperti bekas kehadiran yang direnggut paksa.
Tidak ada lagi yang berani berteriak. Ketakutan telah berubah menjadi pasrah. Raka tetap di kursinya, wajahnya kaku. Sementara Denny berdiri di lorong, menatap ke belakang dengan mata yang sulit dipercaya. "Sudah berapa, Pak?" bisiknya. Raka tidak menjawab. Denny mengepalkan tangan. Nafasnya berat. "Ini semua salah," gumamnya. Raka melirik sekilas. "Salah siapa?" Denny menoleh cepat. Tatapannya penuh tekanan. "Salah saya, Pak." Raka mengernyit. "Apa maksudmu?" Denny tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke kursi depan, lalu duduk di samping Raka. Tangannya gemetar. "Saya sudah pernah di posisi mereka." Kalimat itu membuat Raka terdiam. "Apa?" Denny menatap lurus ke depan. "Dulu saya penumpang, Pak, sama seperti mereka." Raka menekan rem sedikit, meski bus tetap berjalan. "Kamu bercanda?" Denny menggeleng pelan. "Saya naik bus malam, seperti ini. Sopirnya juga sama, diam, nggak peduli." Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Terus, Denny menelan ludah. Satu persatu orang hilang, sampai tinggal saya sendiri. Suasana di dalam kabin terasa semakin dingin. "Lalu kamu bisa selamat?" tanya Raka. Denny tersenyum pahit. "Selamat?" Ia menggeleng. "Enggak, Pak. Saya enggak pernah keluar." Raka menatapnya tajam. "Maksudmu?" Denny tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke kursi depan, lalu duduk di samping Raka. Tangannya gemetar. "Saya sudah ditawari hal yang sama, seperti Bapak." Raka langsung teringat sosok tua di tengah hutan. "Perjanjian itu?" Denny mengangguk. "Saya nolak waktu itu. Saya pikir bisa kabur sendiri." Terus, Denny menutup mata sejenak. "Saya jadi pengganti." Raka membeku. "Kernet," suaranya pelan. Denny membuka mata, menatap Raka. "Iya, Pak. Sejak itu, saya selalu ada di bus ini." Suara mesin terdengar semakin berat, seolah ikut merespon pengakuan itu. "Jadi kamu tahu semua ini?" tanya Raka dengan nada menekan. Denny mengangguk pelan. "Saya tahu, tapi saya nggak bisa keluar. Saya cuma bisa nunggu sampai ada yang gantikan." Raka menggenggam setir dengan keras. Wajahnya penuh tekanan. Dalam sepersekian detik, ia harus memilih, menyelamatkan Denny atau tetap menjalankan perjanjian. Denny menatapnya dengan mata memohon. "Pak, jangan jadi seperti saya." Tubuhnya semakin menghilang. Raka menutup mata. Suara sosok tua kembali terdengar di kepalanya. "Hutangmu belum lunas." Raka membuka mata. Tatapannya berubah, lebih dingin. Ia kembali duduk tegak, tidak bergerak. "Maaf, Den," ucapnya pelan. Dalam sekejap, Denny hilang. Kursinya kosong. Sunyi. Tidak ada suara lagi. Hanya mesin bus yang terus berjalan. Anak kecil itu tersenyum kembali. Sekarang lebih ringan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan di depan. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu telah hilang. Bukan hanya Denny, tapi juga sisa kemanusiaannya. Bus melaju tanpa hambatan setelah Denny menghilang. Tidak ada lagi suara protes. Tidak ada tangisan keras. Penumpang yang tersisa hanya diam, seperti kehilangan harapan. Raka duduk tegak di kursinya. Wajahnya datar, matanya kosong. Tangannya masih menggenggam setir, namun gerakannya terasa otomatis, seolah bukan lagi dia yang mengendalikan. Anak kecil itu duduk di sampingnya sekarang. "Akhirnya sepi juga," katanya pelan. Raka tidak menoleh. "Sudah selesai." Anak itu menggeleng kecil. "Belum, tapi hampir."
Lampu depan tiba-tiba menjadi lebih terang. Jalan di depan mulai berubah. Tanah gelap perlahan berganti aspal. Pepohonan tinggi menghilang, digantikan bangunan-bangunan yang terlihat familiar. Terminal. Raka mengerja pelan. Itu suaranya lirih. Bus memasuki area parkir dengan mulus. Lampu-lampu menyala terang. Suara kendaraan lain terdengar samar. Semuanya tampak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa penumpang yang tersisa langsung berdiri. Alhamdulillah sampai. Seorang ibu menangis lega sambil memeluk anaknya. Terima kasih Pak, terima kasih. Mereka turun satu persatu. Wajah mereka masih penuh ketakutan, tapi juga lega karena merasa selamat. Raka hanya diam. Ia memperhatikan mereka keluar dari bus. 1, 2, 3. Sampai kursi hampir kosong. Anak kecil itu berdiri dari kursinya. Om, lihat mereka. Raka menoleh sedikit. Di luar, para penumpang berjalan menjauh menuju pintu terminal. Namun langkah mereka terasa aneh. Terlalu lambat, terlalu kaku. Kenapa mereka begitu? Tanya Raka. Anak itu tersenyum tipis. Mereka pikir sudah pulang. Raka mengernyit. Maksudmu? Anak itu menunjuk ke arah bangunan. Coba lihat lebih dekat. Raka membuka pintu dan turun perlahan. Kakinya menyentuh tanah dengan ragu. Suasana terminal terasa berbeda. Terlalu sepi. Tidak ada suara petugas. Tidak ada panggilan kendaraan. Hanya gema langkah kaki. Raka berjalan beberapa langkah ke depan. Lampu terlihat terang, tapi cahayanya pucat, seperti tidak memiliki sumber. Ia melihat ke arah papan tulisan. Nama terminal itu samar. Hurufnya seperti berubah-ubah. Ini bukan, gumam Raka. Tiba-tiba, salah satu penumpang berhenti jalan. Ia berdiri diam, lalu perlahan menoleh ke arah Raka. Wajahnya berubah. Matanya kosong. Kulitnya pucat. Sama seperti sosok-sosok di dalam bus tadi. Raka mundur selangkah. Ini apa? Satu persatu penumpang lain juga berhenti. Mereka menoleh bersamaan, menatap Raka. Pak, suara seorang pria terdengar datar. Namun nadanya bukan seperti manusia. Ini bukan rumah kami. Seorang ibu mulai menangis lagi tapi suaranya aneh, seperti gema dari tempat jauh. Ini bukan dunia kita. Raka panik. Ia mundur semakin jauh. Tidak, ini sudah selesai. Anak kecil itu muncul di sampingnya lagi. Belum, Om. Raka menatapnya tajam. Kamu bohong. Anak itu menggeleng pelan. Ini memang jalan pulang. Lalu kenapa mereka seperti itu? Anak itu tersenyum tipis. Karena pulangnya ke sini. Raka terdiam. Semua potongan mulai jelas. Terminal ini bukan dunia nyata. Ini tempat persinggahan. Tempat mereka yang terjebak. Tiba-tiba, tanah terasa bergetar pelan. Bangunan di sekitar mulai berubah. Dinding retak, lampu berkedip. Suara bisikan muncul dari segala arah. Penumpang yang tadi berdiri mulai bergerak mendekat. Langkah mereka pelan, tapi serempak. Pak supir, suara mereka bersamaan. Antar kami pulang. Raka menggeleng, mundur. Aku nggak bisa, aku juga terjebak. Anak kecil itu menatapnya tajam. Tidak, Om. Raka menoleh cepat. Kamu bisa. Bagaimana? Anak itu menunjuk ke arah bus. Dengan itu, Raka melihat ke belakang. Bus masih terparkir. Mesinnya menyala pelan, seolah menunggu. Sekarang giliran Om. Dada Raka tersesak. Apa maksudmu? Anak itu mendekat, berbisik pelan di telinganya. Om yang akan bawa mereka.
Selamanya. Raka membeku. Di depannya, para penumpang mendekati semakin dekat. Wajah mereka kosong. Tangan mereka terulur. Antar kami. Antar kami. Suara itu terus berulang. Raka menutup telinga. Namun suara itu tetap masuk. Ia berbalik dan berlari menuju bus. Naik dengan cepat. Duduk di kursi kemudi. Tangannya terasa gemetar. Di kaca spion, semua kursi kembali terisi. Penuh. Namun bukan manusia. Raka menatap lurus ke depan. Nafasnya berat. Ia sadar sekarang. Ia memang sudah keluar dari jalan itu. Tapi bukan kembali ke dunia nyata. Melainkan masuk ke tempat lain. Tempat yang tidak memiliki akhir. Dan kini, ia bukan lagi sekedar supir. Ia adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Pagi Lebaran tiba dengan suasana yang hangat di dunia manusia. Takbir masih terdengar dari masjid, orang-orang saling bersalaman, dan terminal kembali ramai oleh penumpang arus balik. Sebuah bus terparkir rapi di jalurnya. Bersih, seolah baru selesai dibersihkan. Tidak ada bekas kejadian aneh. Tidak ada tanda kepanikan. Semua terlihat normal. Seorang pria muda berdiri di sampingnya, mengenakan seragam sopir baru. Namanya Ardi. Hari itu adalah pertama kalinya ia membawa bus jarak jauh saat momen Lebaran. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Semoga lancar, gumamnya. Seorang petugas PO menghampiri. "Ini unit kamu hari ini," katanya singkat. Ardi mengangguk. "Siapa?" "Rutenya malam, seperti biasa. Jangan telat." "Baik." Petugas itu pergi tanpa banyak bicara. Ardi naik ke dalam bus. Ia melihat sekeliling, memastikan semuanya siap. Kursi rapi, kabin bersih. Tidak ada yang mencurigakan. Namun saat ia duduk di kursi kemudi, ia merasa dingin. Padahal matahari sedang terik di luar. AC belum nyala, kok sudah dingin? Gumamnya. Ia mencoba mengabaikan. Beberapa saat kemudian, kernet yang ditugaskan hari itu naik. "Pagi, Pak," sapanya. Ardi menoleh. "Pagi, nama kamu?" "Bayu, Pak." Ardi tersenyum tipis. "Baru juga." Bayu mengangguk. "Iya, Pak, baru pertama ikut rute ini." Ardi tertawa kecil. "Sama berarti." Mereka mulai bersiap. Penumpang naik satu persatu. Suasana normal seperti biasanya. Tidak ada hal aneh. Sampai seorang anak kecil masuk terakhir. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat. Ia berjalan pelan tanpa bicara, lalu duduk di kursi paling belakang. Bayu memperhatikan. "Pak, itu anak sendirian?" Ardi melirik sekilas ke spion. "Iya ya. Nanti kita tanya." Namun entah kenapa, Ardi merasa tidak perlu bertanya. Seolah itu bukan hal penting. Semua penumpang sudah naik. Pintu ditutup, perjalanan dimulai. Bus keluar dari terminal dengan lancar. Awalnya semuanya terasa biasa. Suara obrolan, tawa kecil, dan deru mesin menemani perjalanan. Namun setelah beberapa waktu, udara mulai berubah. Dingin, sunyi. Bayu merapat ke depan. "Pak, kok jadi sepi ya?" Ardi tidak menjawab. Matanya terpaku ke kaca spion. Kursi belakang. Anak kecil itu masih duduk, diam, menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, anak itu tersenyum, perlahan. "Om?" Suara itu terdengar jelas sampai ke depan. Bayu langsung menegang. "Pak, itu..." Ardi menelan ludah. "Ada apa, Dek?" tanyanya pelan. Anak itu berdiri. Langkahnya pelan menyusuri lorong. Tidak ada suara.
Aku ikut ya. Ardi menggenggam setir lebih kuat. Ikut kemana? Anak itu berhenti di tengah, menatap langsung ke arah Ardi. Pulang. Kata itu terdengar aneh, seolah memiliki arti lain. Bayu mundur sedikit. Pak, saya nggak enak. Ardi mencoba tetap tenang. Sudah, duduk saja, katanya. Namun saat ia kembali melihat spion, jumlah penumpang terasa berbeda. Beberapa kursi yang tadi kosong, kini terisi. Sosok-sosok pucat duduk diam. Bayu langsung memegang kursi. Tak, itu siapa? Ardi tidak menjawab. Jantungnya mulai berdetak cepat. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Lebih dalam, lebih berat. Lanjutkan. Ardi membeku. Suara itu bukan dari anak kecil. Ia melihat ke kaca spion lagi. Dan di kursi paling depan, seseorang duduk. Wajahnya samar, namun perlahan menjadi jelas. Itu Raka. Matanya kosong, kulitnya pucat. Ia menatap Ardi tanpa berkedip. Jangan berhenti, ucapnya pelan. Bayu tidak melihat sosok itu. Pak, Bapak ngomong apa? Ardi tidak menjawab. Tangannya bergerak sendiri, menekan pedal gas. Bus melaju lebih cepat. Anak kecil itu tertawa kecil. Sosok-sosok di kursi mulai bergerak perlahan. Suasana berubah, persis seperti perjalanan sebelumnya. Bayu mulai panik. Pak, ini kenapa? Ardi ingin menjawab, namun suaranya tidak keluar. Seolah ada yang menahan. Dari spion, Raka masih duduk, menatapnya. Sekarang giliranmu. Bisikan itu masuk ke kepala Ardi. Dingin, menekan. Anak kecil itu berdiri di samping kursi kemudi. Om, bantu kami cari lagi ya. Ardi menutup mata. Namun saat ia membukanya kembali, jalan di depan berubah. Gelap, sepi, tak berujung. Bus terus melaju, meninggalkan dunia manusia, masuk kembali ke jalur yang sama. Dan kali ini, Raka tidak lagi sendirian. Perjalanan itu akan terus berulang, dari satu sopir ke sopir berikutnya, tanpa akhir.